Engkau masih meneguhkan hati kami dalam memiliki keyakinan bahwa Yesus masih hidup sampai sekarang. Yesus Tuhan sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Dia Allah, Dia Juru Selamat yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan alam. Itu sebabnya kami tidak takut dan gentar dengan berbagai berita yang menggoncangkan, yang membuat kami menjadi gentar, membuat kami menjadi khawatir. Tapi tetap kami menyadari bahwa Tuhan Yesus, Allah kami, Tuhan kami, yang berjanji menyertai kami, itu tidak pernah ingkar janjinya terhadap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat sidang jemaat yang tidak berkesempatan datang, Tuhan juga jaga lindung mereka di rumah. Atau kalau mereka sedang mengerjakan berbagai kegiatan lain, atau sedang meninggalkan rumah pergi ke tempat lain, Tuhan ikuti, lindungi, pelihara mereka. Karena kami tahu berita yang menggoncangkan, berita yang menggemparkan seperti badai yang besar ini pasti berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar sabda-Mu. Tolong kami. Beri kami ketenangan batin, ketenangan pikiran, dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari kegentaran, dan kami fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus ikut bekerja. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang berita mengenai virus corona ini buat seluruh dunia goncang ya. Tambah lagi kalau orang muat berita hoax, lalu mereka membagikan hal-hal yang makin tambah menggentarkan ya. Kita semua jadi gentar. Saya kemarin coba lihat catatan sejarah mengenai berbagai virus yang sudah melanda dunia. Dan di antara puluhan virus itu saya coba catat hanya 2 saja yang terbesar, yaitu virus The Black Death. Itu tahun 1346 sampai 1353. Ini terjadi virus wabah pes di Eropa, memakan korban 50 juta jiwa. Itu 50 juta jiwa. Lalu flu Spanyol pada tahun 1918 itu juga korbannya kurang lebih 50 juta jiwa. Kalau saudara dengar tentang Ebola di Afrika, MERS dan SARS, itu juga menelan korban cukup hebat. Tapi menurut catatan dan menurut berita, orang waktu itu tidak sepanik kita hari ini. Yang sekarang oleh COVID-19 mencapai 7.000 jiwa di seluruh dunia yang mati.
sudah membuat kita gentar dan takut karena kemajuan IT, kemajuan teknologi. Jadi cepat berita tersebar, apalagi seperti sekarang di Italia, Prancis, Spanyol, dan sebagian besar di Eropa, di Korea Selatan, khusus di Cina, mati begitu banyak orang, 3.000-an lebih di Cina, di Italia, Prancis, Italia, 3.000-an. Karena berita begitu masif kemana-mana. Apalagi mereka tunjukkan bahwa tidak bisa kubur cepat-cepat, jadi mobil-mobil tentara yang muat mayat-mayat lalu dibawa ke tempat pembakaran. Makin mengerikan, makin menakutkan gitu. Kita mengakui bahwa penyakit ada di bumi ini. Mulai dari Kejadian pasal 3, perseteruan antara manusia dengan semua makhluk mikro, sampai makhluk yang tidak mikronya tidak bisa dilihat dengan mata, harus dilihat dengan mikroskop. Dari dulu kita bermusuhan, tapi mereka makin menjadi ganas ketika kehidupan manusia sudah tidak seperti manusia, sudah sederajat dengan mereka. Maka mereka merasa bahwa tempat mereka bergerak itu menjadi sempit. Maka itu bangkit amarah yang besar. Lalu mungkin diizinkan oleh Tuhan dan dimanfaatkan oleh setan untuk kehancuran kita. Saya rasa kita semua masih ingat firman Tuhan Matius pasal 28 ayat 18, bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan ke dalam tanganku. Ayat yang ke-19, Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, kuasa itu aku berikan kepada kamu, karena itu pergi, jadikan seluruh bangsa muridku, orang milikku. Lalu ayat yang jadi orang milikku, jadi muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ayat 20, kalimat pertama dia bilang, lanjutkan dengan ajar mereka menjadi murid, untuk tahu bahwa mereka muridku. Lalu kalimat terakhir dari ayat 20, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ketika kita ingat kebenaran-kebenaran ini, badai tufan apapun, terpaan apapun, pertama kita tahu bahwa kita anak Tuhan, kita murid Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan. Saya pikir kalau Anda punya barang tergade di gadean atau di orang, saudara keluarkan uang untuk tebus, bukan untuk saudara bawa pulang, buang-buang, tidak peduli. Sampai kalau saudara tebus, itu berarti sangat berharga. Dan Anda bawa pulang, Anda jaga baik-baik. Kita lebih daripada barang emas perak yang ada di gadean. Dan Tuhan Yesus tebus, berarti dia jaga kita dengan pernyataan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Berikan dulu pesan Tuhan bagi kita. Jadi dulu 50 juta mati, tidak ada IT, jadi tidak menggoncangkan kita. Tidak ada Facebook, tidak ada WhatsApp, tidak ada Twitter, tidak ada
Apalagi sekarang produknya terlalu banyak untuk tersebar cepat. Ada apps Anchor yang terbaru sekarang, cepat sekali, di mana Anda bukan saja kirim gambar tapi bisa omong lalu kasih tahu kemana-mana. Itu yang mengakibatkan kita semua tergoncang. Tapi saya percaya bahwa kita masih punya keyakinan Allah itu hidup. Ada amin. Tuhan itu hidup. Yesus Gembala Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita paham, dan bukan karena kita tidak paham, tapi menyegarkan sedikit pemahaman kita tentang 10 tulah yang menghantam Mesir. Dan saya coba tayangkan kepada kita dalam Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Tulah pertama untuk orang Mesir. Air berubah menjadi darah. Itu berarti orang bisa mati kehausan karena orang tidak bisa minum darah. Tapi Israel punya tempat di Gosen, ada air banyak, tidak ada yang jadi darah. Yang kedua, Keluaran 7 ayat 26 sampai 8 ayat 11. Wabah virus, tulah katak, sampai orang tidak bisa tidur, raja juga tidak bisa tidur. Tempat tidur yang pelaminan yang terbaik ditiduri oleh katak. Jadi manusia tidak ada tempat tidur lagi, tidak tempat tidur, takhta pun tidak bisa diduduki, katak yang duduk. Katak duduk di takhta, katak tidur di atas pelaminan yang terbaik, katak ada di meja makan istana, katak ada di mana-mana. Manusia kehilangan tempat. Tulah yang luar biasa. Tapi Israel tidak. Israel duduk baik-baik, menggembalakan kambing dombanya, duduk dengan senang. Dalam Keluaran pasal 8 ayat 12 sampai 15, nyamuk. Itu saya coba muat dengan bahasa Ibraninya. Kita tidak perlu bahasa Ibrani, belajar bahasa Ibrani. Ada nyamuk. Saya tidak tahu kalau saudara punya rumah banyak nyamuk, lalu apa saudara tidur lelap, saya tidak tahu. Tapi yang jelas tidak bisa tidur. Apalagi mulai dari kaki sampai di ujung rambut nyamuk, di seluruh kamar nyamuk, sampai kepada kambing, domba, bangsa Mesir, sapi, kerbau, untanya nyamuk, di mana-mana nyamuk. Saya pikir manusia susah hidup. Tapi ini tidak berlaku bagi Israel di tanah Gosen. Lalat pikat yang keempat, Keluaran 8 ayat 16 sampai 28. Lalat yang hinggap di mana-mana, tidak ada tempat. Sampai piring makan, dapur makan, tempat tidur, ruangan, hidung, mulut, mata, telinga kita semua lalat. Bagaimana bisa hidup? Tapi bagi Israel, negeri mereka aman dan terang.
kelima, penyakit sampar mendera menghantam manusia dan ternak. Sekarang COVID-19 tidak hantam binatang, hantam manusia saja. Berarti daging masih bisa makan. Hanya barangkali sementara nasi babi orang menghindar. Babi bakar orang masih menghindar, sate babi orang masih menghindar. Anda bisa bayangkan tulah yang begitu hebat, tapi tidak berlaku buat Israel. Keluaran 9 ayat 8 sampai 12, bara yang tidak dapat disembuhkan. Coronavirus atau virus corona masih bisa disembuhkan. Malah ada 4 tahap untuk bilang orang itu sulit disembuhkan. Pertama ODP, PDP. PDP ini bukan pendeta muda, pembantu. Lalu ketiga apa? Suspek ya. Lalu keempat terinfeksi. Iya. Jadi ODP itu orang dalam pengawasan. PDP itu apa ya? Pasien dalam pengawasan. Suspek itu artinya sudah ada tanda positif, berbahaya. Kalau terinfeksi, setunggu out gitu. Jadi ada 4 tahap itu. Tapi ini bara yang tidak dapat disembuhkan. Alkitab tidak memberi keterangan tulah dan kutub ini menimpa Israel lalu Mesir, lalu berapa juta manusia yang mati karena tidak bisa disembuhkan. Lalu yang ketujuh, tulah yang ketujuh, pasal 9, Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 35, hujan es. Di sisi yang lain kedinginan, di sisi yang lain bercampur api. Jadi umpama tangan kiri kedinginan, tangan panas, tangan kanan kebakar, kira-kira begitu. Mata sebelah kanan dingin, sebelah kebakar, sengsaranya minta ampun. Kira-kira dari sini dingin, di bawah, dari sini di atas terbakar. Es dan api bersahabat untuk hantam manusia. Dan manusia mana? Manusia Mesir, bukan bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan. Malah Tuhan Allah bilang sama Musa, pergi bilang sama Israel, Mesir ya, Israel itu anak sulung saya, hati-hati. Lalu yang belalang. Waktu itu menurut Alkitab belalang ada di mana-mana, sampai di kamar tidur, sampai hampir rambut manusia juga dimakan, pakaian dimakan karena pohon-pohon dedaunan sudah habis, segala dimakan. Manusia tidak bisa leluasa hidup. Tapi Israel merdeka. Israel aman. Waktu kegelapan dalam pasal 10 ayat 21 sampai 29, kegelapan. Dan bahasa Ibrani itu ketika diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sebuah kegelapan yang membuat orang tidak bisa lihat sampai jarak 1 meter pun tidak bisa lihat. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan thick dark, artinya kegelapan yang sangat tebal sampai jarak 1 meter tidak bisa lihat. Nah, mau bikin apa?
Dan yang terakhir, dalam pasal 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 36, kematian anak-anak sulung. Semua mati. Ini tulah yang luar biasa. Tidak tahu berapa juta anak sulung yang mati. COVID-19 atau COVID-19 sampai saat ini baru 7.000 lebih di seluruh dunia. Dan yang terjadi terbanyak di Italia dan Tiongkok. Dan sekarang mulai mengembang ke daerah-daerah Eropa lain yang tidak hormat Tuhan. Tiongkok, di saat dia bongkar bangkir bulldozer gereja-gereja, orang Kristen disiksa, orang Kristen tidak diberi kebebasan. Tuhan coba membuktikan kepada mereka bahwa mereka hebat bagaimanapun, kalau tulah Tuhan turun, habis. Italia, Prancis, saya ingat saya dengan Ibu Gembala diantar oleh teman, tiba jam 12 malam jam 11 malam di Menara Eiffel. Itu kita ketemu orang-orang tidak tidur, hidup sembrono. Itu negeri yang dibilang city never sleep, itu kota yang tidak pernah tidur. Dan kita lihat bahwa semua bencana mematikan yang lebih banyak memakan mereka-mereka yang sebenarnya seperti bangsa Mesir. Bangsa Mesir, kenapa 10 tulah ini menimpa mereka? Mereka menyiksa umat pilihan Tuhan. Mereka mengambil anak-anak perempuan umat pilihan Tuhan, dipekerjakan dalam segala bidang, sampai kepada penjualan manusia. Anak laki-lakinya yang dilahirkan harus dibunuh, dibuang ke Sungai Nil, ke muara Sungai Nil yang bermuara ke Laut Kulsum atau Laut Merah. Bangsa pilihan Tuhan itu dijajah dan dipermainkan. Anak-anaknya diperdagangkan, anak-anaknya dibunuh, anak-anaknya dijual, anak-anaknya disiksa. Pelecehan seksual yang terjadi sampai melahirkan keturunan yang jahat. Waktu murka itu datang, waktu tulah itu datang, Tuhan kasih mata kepada bencana dan tulah itu, cari orang-orang seperti itu. Dan bangsa Israel sepertinya mata tulah, mata virus mematikan itu buta terhadap bangsa Israel. Kenapa saya mau jelaskan sedikit mengenai hal ini? Hanya mau mengingatkan kita kali kesekiannya. Kalau Anda mau bebas dari virus yang mematikan, perbaiki hatimu, tingkah lakumu, perilakumu, sikapmu. Kita semua. Sebab 10 tulah itu datang kepada perilaku yang tidak benar kepada Tuhan. Anda lihat, Firaun 1 tulah datang, dia panggil Musa. Cepat kasih, minta lupung Tuhan, kau ini tulah pergi, beta semua bertobatin. Tulah pergi, dia ulang lagi. Lalu tulah kedua datang, dia panggil dulu, ketiga, keempat, gitu Pak. Minta Tuhan untuk saya, malah sampai kepada tulah yang ke-8 dan ke-9, dia bilang, kasih tahu dukung Tuhan untuk beta diselamatkan juga. Beta tahu sekarang dukung Tuhan, tapi dia omong kosong. Sampai kepada kematian anak sulung, dia suruh perintah semua Israel berangkat keluar, tidak boleh tunggu-tunggu. Tapi Anda tahu dia punya alur cerita. Bangsa Israel keluar, dia kejar. Karena
ada keinginan menguasai orang, menindas orang, menyiksa orang, berbuat yang tidak benar itu terus berlangsung. Tidak menghargai orang, jadikan orang seperti binatang, kerja seperti binatang. Sampai hak-haknya hilang. Anda ingat bahwa waktu Musa pergi untuk minta bangsa Israel keluar, apa yang bangsa Mesir lakukan? Perintah kepada pengerah-pengerah dan mandor-mandor, jangan kasih jerami lagi, suruh mereka cari sendiri. Tapi jumlah Batak tetap sama setiap hari. Anda lihat makin sadis, makin kejam, makin tidak manusiawi, makin busuk perilakunya. Tidak lagi menganggap manusia itu adalah ciptaan Tuhan, sudah seperti binatang. Nah sekarang saya mau kasih tahu, ketika perilaku kita seperti itu, virus ini punya mata dan dia akan cari orang-orang seperti itu. Itu sebabnya saya bilang, mari kesempatan yang menggemparkan, berita yang menggemparkan ini, kita semua periksa hati. Hati kita beres tidak? Ada benci, ada dendam, ada niat untuk menghancurkan orang, ada niat atau ada terpendam di dalam ini. Bagaimana saya menyusahkan orang, saya berbuat kotor, bagaimana saya berbuat tidak benar. Baru saja tadi pulang dari gereja saya lihat berita grup kami, ada ditulis Nona Kupang melacur di Kupang, di Jakarta, dengan laki orang lain, kasih tinggal. Itu bukan nona, soalnya menurut tulisan dan percakapan itu sambil ngomong itu, perempuan ini sudah punya 2 anak di Kupang, kasih tinggal lakinya, kasih tinggal anaknya, kumpul dengan laki-laki. Lalu yang satu lagi anak SMA di Kupang, dipergunakan oleh laki-laki mata keranjang. Makin rusak. Dan saya pikir virus akan cari orang-orang seperti ini. Sekarang lagi makin ganas. Orang menjual anak perempuan orang lewat WhatsApp, lewat Facebook, tawar-menawar harga untuk jual anak-anak gadis SMA, SMP, di tingkat fakultas kepada laki-laki hidung belang. Luar biasa, terang-terangan, seperti jual pisang. Saya pikir virus ini akan cari orang-orang ini. Siapa saja dia, sama seperti tulah yang disampaikan, dilepaskan, Israel merdeka dan bebas. Padahal Mesir, tempat di mana Israel tinggal, sebenarnya bukan di luar Mesir, di negeri Mesir, di tanah Gosen. Tapi waktu virus itu datang, waktu tulah itu datang, orang milik Tuhan yang hatinya berpaut kepada Tuhan merdeka. Ada memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai ayat firman Tuhan bilang begini, dalam Keluaran 11 ayat 7, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Artinya, mereka tidak akan dapat gangguan sekecil apapun. Seandainya mereka punya anjing, mereka juga, anjing itu tidak ada gonggong bahwa ada binatang buas masuk di negeri mereka, atau ada sesuatu yang asing masuk di negeri mereka. Alkitab bilang tidak ada anjing di negeri Israel yang coba menggonggong karena ada roh setan, roh mematikan datang. Tidak ada. Baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan
antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan membuat perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak setan, anak-anak berdosa, manusia yang tidak mau bertobat. Buat apa kita takut kepada virus corona? Gereja ini sebelum saudara datang, kemarin ini disteril 2 kali. Jam 12 siang, seluruh ruangan ini kursi-kursi punya besi-besi, mimbar semua, pintu-pintu semua disemprot dengan disinfektan. Lalu jam 8 malam, tadi malam disemprot 1 kali lagi. Lalu tadi habis kebaktian pertama, jemaat pulang disemprot 1 kali lagi. Semua pintu pegangan segala macam disemprot. Lalu Anda datang, Anda diminta cuci tangan, lalu pakai tisu, lalu suruh saudara pasang tangan begini, petugas semprot dengan disinfektan lagi. Kita telah melaksanakan SOP yang pemerintah sampaikan. Kalau memang ada pertemuan, ini SOP-nya, standar operasional, prosedurnya seperti ini. Seandainya kita bikin begini semua, lalu kita mati, kita bukan bersalah, tapi memang jam mati sampai. Sebab kita semua ini pasti mati dong. Kecuali Anda masih hidup, Tuhan Yesus datang, Anda tidak mati, Anda diubahkan. Menurut suratan Korintus, kita diubahkan, tidak lewat masuk lubang kubur. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, virus bencana tulah ini hanya mau menyatakan siapa anak Tuhan dan siapa manusia yang tidak mau bertobat. Sudah lama pendeta berkhotbah, sudah lama ada KKR, seminar, sudah lama ada persekutuan doa, sudah lama ada pengkhotbah berkhotbah sana sini. Lalu kita hadir, lalu kita tidak bertobat. Saya takut kita ada di dalam gereja, tapi bisa ada pembedaan. Karena firman Tuhan bilang bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel, antara orang yang suka bikin susah orang, suka menyakiti orang, suka berbuat dosa, suka membunuh, sampai anak-anak yang lahir laki-laki disuruh bunuh. Jadi tujuan tulah adalah membedakan mana orang Kristen karismatik Pentakosta yang benar dan yang munafik, yang omong kosong, yang beribadah hanya formalitas, yang menyanyi hanya formalitas, yang berdoa hanya formalitas, semua serba formalitas. Akan tiba saatnya ada pembedaan itu. Jadi saya maksud membaca ini untuk kita lihat bahwa Israel tidak disentuh, tapi Mesir babak belur, habis dan terakhir. Muara sungai Nil ke laut Kulsum itu, yang Firaun bilang kalau anak laki-laki lahir dari bangsa Israel, buang deh ke dalam itu sungai yang bermuara ke Laut Merah, Laut Kulsum. Anda tahu dia ending apa? Firaun dengan seluruh laki-laki pahlawan perang semua yang tenggelam di situ. Semua dengan kereta-keretanya yang tenggelam di situ. Lalu Anda tahu juga Israel jalan di tanah kering, lalu sampai di seberang Miriam pimpin pasukan main rebana dan berkata, Allahku besar, Dia hidup, Dia Tuhan, Dia Yahweh yang menyelamatkan. Ada pembedaan. Jadi Bapak Ibu, suami istri, istri-istri, suami-suami, pemuda-pemudi, mari kita koreksi diri baik-baik sekarang.
Kalau ada yang penuh kepalsuan, munafik dan tidak benar dan ada dosa di dalam, lebih baik bikin beres. Sebab kita mau bikin bagaimanapun virus yang mematikan ini ada mata, dia cari orangnya. Cara bikin beresnya seperti apa? Saya mau kita lihat Keluaran pasal 12. Mulai ayat 22. Tuhan kasih tahu Musa, kasih tahu sama bangsa Israel, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasul. Ini darah dari domba yang disembelih, ya, untuk Paskah. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulakinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah virus yang mematikan masuk ke dalam rumahmu untuk mematikan. Ini sebuah persyaratan pada zaman perjanjian lama, pada zaman Taurat, yaitu darah. Darah domba yang tidak bercela, yang disembelih, itu dilabur di tiang pintu, ambangnya dan kedua pintu. Dan mereka yang tinggal dalam rumah itu aman. Kita ingat Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes waktu Yesus lewat, dia kasih tahu semua orang, lihat anak domba Allah yang datang untuk menghapuskan dosa isi dunia ini. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam pertama Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernodok dan tak bercacat. Itu yang mesti labur tutup pada pintu kehidupanmu. Darah anak domba Allah. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu sengsara. 2 minggu akan datang kita masuk dalam Good Friday atau Jumat Agung, saat Yesus disalibkan. Darah ini, darah perjanjian baru, darah anak domba Allah yang harus dilabur atas hidup kita. Caranya sederhana. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan seberapa banyak yang menerimanya, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Artinya mereka sudah dilabur dengan darah anak domba Allah, membuat Allah Bapa di sorga lihat darah anakku melekat pada mereka, dan mereka menjadi anak-anakku. Darah anak yang mengalir di dalam kita, dan bukan darah kita yang ada di dalam kita. Sebab darah kita darah penuh dengan kematian, hawa nafsu, pembunuhan, penyiksaan seperti Mesir. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, boleh dunia digemparkan dengan berita mematikan, tapi ketika kita memperbaiki hidup kita tidak perlu takut dan gentar. Ada amin? Ada amin? Tadi kita nyanyi apa? Di tengah badai tufan apa? Di badai tufan dunia. Buat apa kita takut? Takut mati? Saudara dan saya tidak mati. Kita pasti mati, tapi jangan
jangan mati karena kutuk, jangan mati konyol begitu. Kita mati karena memang Tuhan panggil kita. Seperti sekarang kita memenuhi SOP. Kalau kita mati, bukan karena penyakit tulah ini, tapi kita mati kan memang Tuhan panggil kita pulang. Dan kita tahu kemana kita pergi. Kalau hati seberes, pasti jalan lurus ke surga. Tidak tertua di tengah jalan, tidak tercecer di tengah jalan, tidak terbuang di tengah jalan. Saya tidak ingin mempersalahkan saudara-saudara yang tidak datang gereja karena berita, himbauan dan pemerintah. Mungkin standar pemahaman mereka sejauh itu, jadi mereka tidak datang. Kita tidak bisa salahkan mereka. Di sisi lain, mereka taat kepada himbauan pemerintah. Kalau kita juga yang datang ke gereja, tidak bisa juga kita disalahkan. Karena kita memenuhi prosedur SOP-nya. Kita berdoa buat jemaat saudara-saudara yang tidak datang, supaya di mana saja mereka berada, Tuhan ikut jaga lindung mereka. Sebab virus ini kita tidak lihat di mata, tidak tahu angin sebab dia di mana. Dia bawa di utara kah, dia bawa ke selatan kah, dia bawa ke hutan kah, dia bawa ke kota kah, dia bawa ke mana. Jadi kita mau lari ke mana? Ke kamar pun dia masuk. Di mana ada udara tentu dia pergi ke sana. Bangsa Mesir coba menyembunyikan diri, tetap kena. Karena memang perilaku mereka tidak memuliakan Tuhan. Saya senang kita melihat janji Tuhan yang mantap buat kita, sehingga kita tidak perlu kecil hati, kurang percaya diri, seperti Tuhan jauh dari kita. Tidak. Kita baca, saya baca, Anda perhatikan. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata memberikan nyawa itu artinya bela. Domba-dombanya ketika diserbu oleh serigala, virus yang namanya serigala, virus yang namanya harimau, virus yang namanya COVID-19, virus yang namanya kolera, SARS, MERS. Ia rela mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya tidak boleh kenal itu, kena dengan virus-virus itu. Karena dengan pengorbanannya, darahnya ditumpahkan. Dalam pembuatan perjanjian lama, kalau darah itu ditaruh di pintu gerbang, tulah tidak akan masuk. Kalau darah anak domba itu, Allah itu ada pada hidup kita, tulah tidak akan kena kepada kita. Kalau kita mati sakit secara normal, haleluya, puji Tuhan. Tapi bukan tulah yang mendera kita. Ia sangat mempedulikan kita, dan kita tidak usah gentar. Ada musuh datang, ada orang yang berani berdiri di depan kita, bela kita, menyerahkan nyawa untuk kita. Namanya Yesus. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi ada dua model gembala. Satu gembala yang memproteksi, melindungi. Lalu ayat yang ke-12, ada gembala yang ketika domba-domba disergap, dia lari. Ketika domba-domba diserang virus corona, dia lari. Tapi kita punya Yesus. Waktu virus corona datang, dia berdiri sebagai benteng, sebagai pagar yang kuat buat kita. Kenapa kita mesti takut
dan gentar. Saya, Ibu Gembala, kami sedang berdoa supaya tidak ada satupun jemaat yang kena virus corona. Tidak boleh ada satupun. Tapi ini juga menyangkut paut saudara. Kalau tidak beres hati, biar saya dengan Ibu Gembala dan hamba Tuhan berdoa mati-matian. Pagi kami harus ada 1 jam di hadapan Tuhan. Malam sebelum tidur kami harus 1 jam di hadapan Tuhan. Serahkan seluruh jemaat, simpatisan, tamu, semua dari orang tua sampai kepada anak kecil. Tapi kalau hati tidak beres, COVID-19 punya mata tidak beres, makan dia. Karena itu, mari kita tidak usah sandiwara di hadapan Tuhan. Kita tidak usah munafik di hadapan Tuhan. Manusia tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan Tuhan izinkan virus yang membahayakan ini punya mata lihat. Mana yang masih berguna, masih menghormati Tuhan, dan mana yang tidak. Ayat yang ke-13. Gembala yang tidak bertanggung jawab itu lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba. Itu Yesus tunjukkan kepada kita. Di tangan dia kita aman. Kalau di luar dia gembala lain, kita tidak aman. Sebab dia lari kasih tinggal kita. Tapi Yesus mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Berikan sanjungan bagi Tuhan. Maka itu bangkitkan dan nyalakan iman percaya untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau Anda rasa ada dosa, minta pengampunan cepat. Anda rasa bahwa ada bengkok di hati, minta Tuhan luruskan hati kita cepat. Ada pikiran yang menyimpang, minta Tuhan cepat mengampuni dan luruskan pikiran kita. Kalau ada perilaku yang jelek, minta Tuhan tolong sekarang. Sebab pertama Yohanes 1 ayat 9 bicara dengan gamblang dan tegas bahwa setiap orang yang mengaku dosanya, aku mengampuni segala dosa dan pelanggarannya. Tidak ada catatan tambahan bahwa dosa besar yang dahulu diampuni kecil dari belakang, atau kecil lebih dahulu lalu yang besar dari belakang. Firman Tuhan yang bilang, seberapa banyak orang yang mengaku dosanya, maka Allah itu setia dan adil mengampuni semua dosanya, supaya membuat dia menjadi orang yang tidak akan kena hukuman. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pernyataan Yesus hanya mau kasih tahu sama kita hubungan dia dengan Bapa yang adalah Esa. Dia tahu hati Bapa, Bapa tahu hatinya. Dia bilang, saya juga kepada domba-dombaku, saya tahu mereka punya hati, punya pikiran, punya sepak terjang, saya tahu. Jadi kita tidak bisa sembunyi. Kenapa dia tahu? Dia omniscient. Dia maha tahu. Dia gembala yang selalu dekat dengan domba-dombanya. Omnipresent, yang maha hadir. Dia membela domba-dombanya dengan kekuatan kuasanya. Dia omnipotent, dia maha kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena gembala itu dekat dengan domba, tidak ada gembala yang menggembalakan dombanya, dombanya 1 kilometer di sana, baru dia ada di sini. Tidak. Gembala di rote, di sabu, itu mereka hari-hari ikut terus. Usir dari belakang. Gembala di Israel beda, karena mereka berdiri di depan domba-domba yang ikut. Itu jaraknya begitu dekat.
Sebentar-sebentar gembala lihat, oh ada yang bengkok ke kiri, ada yang lari ke kanan. Dia tidak ikut saya. Nah, ada gada dan tongkatnya menurut Mazmur 23 itu berkata, gada dan tongkatnya selalu menyertai aku. Gada itu apa? Alat pemukul. Tongkat itu apa? Dia punya ada kaitan begini. Jadi kalau ada domba tidak ikut sama gembala, dia lari bisa dia gaet. Bela dari sini. Kalau nakal dia pop begini. Tujuannya apa? Supaya ikut gembala domba yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Sebab kalau ikut gembala upahan, waktu bencana datang dia lari. Mari kita bangkit berdiri. Terakhir saya bacakan Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman virus corona, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku virus corona. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, membuat aku tidak ke gereja. Sebab dia bilang, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi alasan apapun, baru 1 minggu sekali datang ke gereja, itu tidak datang. Padahal Mazmur bilang, sepanjang umur hidupku, sepanjang masa aku ada, tinggal dalam rumah Tuhan. Hei saudara-saudara, ingat Tuhan luar biasa. Beri sanjungan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Di tengah badai apa? Kita nyanyi, nyanyian. Iya.